Abel sudah pernah dipanggil ke ruang BK atau belum? Sudah. Karena apa? Karena membawa HP. Waktu di ruang BK, Abel diapain? Tidak diapa-apakan Kak, cuma ditanya-tanya saja. Nah, jadi itu namanya konseling, sesi konseling ya Abel. Abel, saya jelasin sedikit mengenai sesi konseling. Dalam sesi konseling ini terdapat 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, di mana permasalahan yang Abel alami nanti akan kakak rahasiain dan hanya Abel, kakak, dan Allah yang tahu. Lalu apapun masalah Abel harus ceritain secara terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupin. Paham? Paham Kak. Oke, dalam sesi konseling ini waktunya hanya 45 menit ya. Oke, sekarang boleh Abel ceritakan apa masalah yang Abel alami? Begini Kak, saya sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Oke, kira-kira dalam seminggu itu ada berapa kali Abel nggak masuk? Sering nggak masuk sih, paling masuk cuma sekali 2 kali aja. Lalu apa yang orang tua Abel tahu nggak kalau Abel nggak masuk? Nggak tahu Kak. Memang orang tua Abel kemana? Begini ya Kak, saya di rumah sama bapak dan mbak saya, sedangkan bapak dan mbak saya itu sehabis subuh sudah berangkat ke pasar untuk berjualan. Lalu ibu Abel kemana? Ibu saya kerja di luar negeri, lama nggak pulang, jadi saya bingung, sering bangun kesiangan. Kalau malam hari saya bekerja Kak, jadi sering kesiangan bangunnya dan tidak ada yang membangunkan juga Kak. Ya, terus dengan kondisi Abel yang sekarang, Abel ingin bagaimana? Ya saya ingin sekolah Kak. Oke, bagus itu. Terus sekarang apa yang ingin Abel lakukan? Ya saya ingin masuk sekolah terus. Abel tahu nggak bagaimana caranya itu? Begini Kak, mulai hari ini saya akan rajin masuk sekolah. Oke, nah bagaimana jika nanti kamu bangunnya kesiangan? Apa kamu akan mengulangi kesalahan yang sama lagi atau enggak? Begini Kak, nanti saya akan meminta bapak atau kakek saya untuk membangunkan saya sebelum mereka berangkat berjualan di pasar. Iya, bagus. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Itu tadi bolos kamu karena bangun kesiangan dan kamu sudah mempunyai rencana untuk berubah. Iya Kak, saya berniat untuk menjadi anak sekolah yang rajin. Ada penyebab lain nggak yang membuat Abel ini sering nggak masuk sekolah? Tidak ada Kak, malas saja. Yang kamu maksud malas itu yang gimana? Sebenarnya terkadang saya sudah bangun pagi, tapi saya malas berangkat sekolah karena terlalu capek Kak. Waktunya istirahat di malam hari, malah buat kerja, jadi saya capek. Kenapa kok bisa seperti itu? Boleh ceritakan apa alasannya nggak? Begini Kak, motor saya itu yang pertama bocor, terus saya diajak teman main sehingga saya membolos sekolah. Oke. Kamu merasa menyesal nggak dengan perbuatan yang Abel lakukan tersebut? Menyesal. Nah, sekarang kamu sudah menyadari kan kesalahan Abel, lalu rencana Abel ke depannya untuk merubah kesalahan itu bagaimana? Berubah untuk rajin masuk sekolah itu sih. Masa usahamu cuma segitu aja?
berusaha untuk lebih bangun pagi. Apa usaha Abel untuk bangun lebih pagi itu gimana caranya? Meminta bapak dan mbah untuk membangunkan. Lalu jika bapak dan mbak lupa, apa? Atau bisa jadi kamu yang susah bangun, gimana coba? Itu nggak mungkin kak, karena bapak dan mbah saya bangunnya lebih pagi. Dan mengenai sudah bangun, insya Allah saya usahakan, karena saya pengen berubah. Saya yang dulu susah dibangunin, berusaha untuk tidak malas bangun pagi. Oke, kakak pegang janji Abel. Saya hargai usaha Abel untuk berubah. Iya kak. Nah, misal begini, seandainya jika teman Abel mengajak kamu untuk membolos, kamu bilang tidak mau, terus teman kamu mengancam kamu, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau ikut-ikutan bolos terus atau bagaimana? Saya nggak takut kak, karena saya benar. Kalaupun saya diancam, saya akan melaporkan ke guru BK. Setelah itu saya laporkan ke bapak saya kak. Oke, kakak pegang janji Abel dan kakak akan selalu mantau terus perkembangan Abel mulai besok akan kakak cek dan pantau kehadiran Abel. Iya kak. Ya sudah, karena kamu sudah mengerti di mana kesalahanmu dan kamu akan mengatasinya sendiri, kamu akan mencoba merubah perilaku membolos dan mengubah kebiasaan kamu. Ya, baik. Jadi Abel sudah mengerti kan apa kesalahan Abel. Perilaku itu diubah dari diri Abel sendiri. Kalau nggak dari diri Abel, ya siapa lagi yang mau merubah kita? Karena yang tahu tentang diri kita itu ya diri kita sendiri. Abel coba perbaiki mulai dari Abel kurangin tidur malam Abel. Usahain kalau Abel kan tadi bilang sambil kerja kan. Nah, kalau habis sambil kerja itu, kalau udah selesai Abel langsung istirahat biar bangun Abel itu nggak kesiangan. Baik kak, insya Allah saya untuk bisa melakukan dan merubah kebiasaan buruk itu, untuk supaya tidak membolos lagi dan lebih bangun lebih awal. Oke, baik. Betul apa kata Abel. Abel harus perbaiki diri Abel karena sekolah itu kan sangat penting kan. Kalau kita membolos terus, itu juga nggak baik buat kedepannya. Orang tua kita udah capek-capek nyari duit buat nyekolahin kita, sementara Abelnya sendiri sering nggak masuk kelas. Nah, jadi perbaiki pola tidur Abel. Abel nggak jangan terlalu capek. Terus Abel coba manage waktu Abel itu dengan baik. Misal Abel membuat jadwal, misal jam segini aku kerja, jam segini ngerjain PR, jam segini sekolah gitu. Gimana? Baik kak, nanti akan saya lakukan. Oke, sesi konseling kita pada sore hari ini. Selain membolos karena bangun kesiangan itu, ada nggak hal lain yang membuat Abel bangun kesiangan sehingga Abel jadi membolos? Itu ada hal lain nggak yang membuat Abel seperti itu? Ada sih kak. Apa? Kayak nggak suka sama guru mapel, kayak banyak tugas aja, apalagi di jadwalnya itu kayak ada mata pelajaran yang nggak disukain, termasuk gurunya galak. Kenapa Abel bisa bilang kalau guru itu galak? Karena belum apa-apa, kayak dia tuh udah suka, baru masuk aja udah suka ngomel-ngomel. Oke. Sebelumnya kalau ketika guru itu masuk kelas, Abel ribut atau enggak? Atau memang guru itu memang hatinya memang suka marah-marah? Emang dasar gurunya yang suka marah-marah. Oke.
Mungkin yang membuat guru itu marah mungkin karena dia nggak bisa ngendalin emosinya ya, mungkin karena dia capek. Jadi Abel coba pahami, mungkin kondisi guru itu moodnya lagi nggak baik-baik aja kan, atau mungkin guru itu capek sama kondisi di kantor lagi banyak kerjaan. Nah, jadi Abel harus bisa memahami mood guru juga. Nah, lalu pelajaran apa yang nggak Abel sukai? Yang nggak disukain terutama matematika. Kenapa Abel nggak suka matematika? Nggak suka aja sih sama pelajarannya, terus nggak suka juga sama gurunya. Emang udah tambah nggak suka pelajarannya, ditambah sama gurunya juga, jadi tambah males. Oke. Buat Abel nggak suka matematika itu, Abel harus sabar, harus ngadepin guru itu tadi yang suka marah-marah. Terus misal Abel nggak suka pelajaran itu, ya dibawa enjoy aja gitu, nggak usah apa, nggak usah dibawa pusing, pasti laluin aja, pasti bisa. Iya bisa sih Kak, tapi kan kalau mood kita bagus tuh, tapi waktu ada mata pelajaran itu dan ngelihat nama guru itu udah malas aja buat masuk. Dari situ itu yang membuat Abel tambah nggak bisa di pelajaran itu, karena Abel sebelumnya udah benci sama si guru itu sebelum memulai pelajaran. Jadi Abel harus jangan merasa kalau guru itu galak. Jadi Abel harus apa? Jadi Abel harus bisa menempatkan diri Abel untuk di pelajaran tersebut, karena Abel juga butuh ilmu dari ibu itu. Abel harus baik-baikin, coba tanyain baik-baik. Mungkin dengan gitu ibu itu akan berubah dengan sendirinya. Kayak sebelumnya Abel kan sering membolos nih. Iya Kak, Kakak mau nanya, Abel kalau membolos itu perginya kemana? palingan ke kantin, kalau enggak ya muter-muter aja. Muter-muternya itu di mana? Bisa Muter-muternya tuh ya kayak sekitar taman atau apa gitu. Kenapa Abel lebih suka muter-muter? Kenapa dengan Abel muter-muter itu Abel dapat apa? Nggak ada sih, cuma dapat ketenangan aja. Tentang yang Abel maksud itu yang bagaimana? Bisa dijelasin nggak? Ketenangan yang saya maksud itu kayak menyendiri di taman itu, Kak, muter-muter udah tenang aja ngeliat-ngeliat bunga gitu. Dengan Abel cuma duduk di taman menyendiri terus muter-muter itu, Abel bisa nggak nyelesain masalahnya Abel? Nggak bisa sih sebenarnya. Itu Abel tahu. Lalu bagaimana cara Abel nyelesain masalah Abel kalau Abel ini hanya muter-muter aja di taman? Ya sabar untuk menghadapi guru tersebut seperti apa yang kakak sampaikan tadi. Oke. Selain di sekolah yang membuat Abel ini jadi sering membolos, di rumah Abel ada masalah lain nggak? Nggak ada sih Kak. Oke, jadi permasalahan Abel ini yang membuat Abel bolos nih cuma karena masalah di sekolah, karena Abel ini nggak suka sama guru. Oke. Abel ini kan bolos kan. Nah, Abel ini bolosnya sendiri atau berdua, apa ada temennya? Sendiri. Sendiri. Iya. Abel yakin sendiri. Ada pengaruh dari teman atau enggak? Ada sih. Ada. Jadi berarti Abel pergi membolos ini nggak sendiri. Abel di taman juga nggak sendiri. Enggak. Enggak kan? Nah, jadi gimana Abel kok bisa dapat ketenangan itu? Sedangkan Abel kan bolosnya berdua nih. Ya kan justru ada teman itu dan di taman itu ada makan makanan, jadi ya tenang aja, kayak ada kolam yang diliatin ikan-ikan gitu, cerita-cerita sama teman.
Oke, jadi eh, jadi eh, yang sering ngajakin bolos itu dari diri Abel sendiri atau teman Abel? Kadang ya dari teman, kadang dari saya sendiri yang untuk ngajak bolos. Misal dari teman nih, kenapa Abel nggak nolak kalau diajakin bolos? Ya karena kita orang itu bolosnya itu tuh di jam-jam, di hari-hari tertentu, kayak hari mata pelajaran yang nggak disuka gitu. Oke. Dengan hal seperti itu, terus bagaimana ke depannya dengan Abel itu? Apakah Abel bisa dapat ilmunya atau enggak? Enggak kan? Nah, jadi Abel harus hilangin kebiasaan buruk itu, karena itu nggak akan membuat kedepannya Abel jadi lebih baik. Jadi Abel harus menguasai pelajaran itu dengan dibawa enjoy aja, jangan pikiran aku malas sama ibu itu galak, jadi aku gak usah masuk aja, enak bolos gitu. Pikiran Abel tuh harus dihilangin, karena kalau Abel terus-terusan bolos itu jadi menghambat nilai Abel kan. Abel jadi nggak tahu pelajaran itu gimana, terus pas ujian nanti Abel nggak tahu apa ngejawab soal-soalnya itu harus gimana. Jadi ada lagi nggak yang mau disampaikan? Sudah cukup sih Kak kayaknya. Oke. Abel bisa simpulin apa percakapan kita pada hari ini? Kayak lebih bisa untuk mengatur waktu lagi, terus itu kayak lebih bangun pagi, terus mengurangi kebiasaan membolos itu untuk dihilangkan supaya tidak bolos lagi, belajar yang benar. Oke, betul apa yang dikatakan Abel. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu Abel ubah. Dari bangun pagi itu kurangin membolos, biar Abel tuh bisa loh manggain orang tua. Abel habis ini mau lanjut kuliah atau mau kerja? Mau lanjut kuliah sih Kak. Oke, mau lanjut kuliah kan. Nah, makanya Abel jangan bolos-bolos terus. Biar Abel tahu nanti dunia perkuliahan itu sebenarnya lebih keras daripada sekolah. Jadi Abel nikmatin dulu masa-masa sekolah. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi atau enggak? Sudah cukup. Oke, kalau cukup kakak tutup. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat buat Abel. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan.